Halo dan selamat datang kembali untuk Anda. Iya, selamat datang. Sosok pembelajar yang kami tahu selalu haus akan wawasan baru ya. Sangat menyenangkan bisa kembali menemani Anda hari ini. Betul sekali. Bersiaplah, karena penelusuran mendalam kita kali ini dirancang khusus untuk menggedor dan menggeser total cara Anda memandang dunia kerja. Iya. Bisnis, efisiensi, dan bahkan bagaimana Anda mendefinisikan uang. Sumber utama yang ada di meja kita hari ini sungguh luar biasa loh. Sangat luar biasa. Kita akan membedah kutipan-kutipan langsung dari sebuah buku klasik yang sangat berpengaruh. Judulnya My Life and Work. Iya, My Life and Work. Ditulis langsung oleh Henry Ford bersama kolaboratornya Samuel Crowther. Nah, bagi Anda yang mungkin berpikir, oh kita akan bicara soal sejarah pabrik mobil, tahan dulu asumsi Anda. Iya, jangan keburu bosan dulu. Misi kita hari ini jauh lebih besar dari sekedar membahas bagaimana suku cadang dirakit menjadi kendaraan bermotor. Kita di sini untuk membongkar habis pola pikir radikal dari seorang pionir yang mendobrak zaman. Bener banget. Kita akan menggali filosofinya yang sangat mengejutkan mengenai efisiensi ekstrim, terus pandangan kontroversialnya tentang fungsi uang, dan bagaimana ia menolak mentah-mentah aturan main bisnis di awal abad ke-20. Buku ini tuh pada dasarnya Sebuah manifesto ya? ya, sebuah manifesto cara berpikir. Oke, mari kita bedah hal ini. Karena jujur saja, saat membaca sumber ini, beberapa hal yang ia tulis seabad yang lalu justru terasa menampar realitas korporat kita hari ini. Sangat relevan sih. Mari kita mulai dari sesuatu yang paling fundamental. Uang. Oke, uang. Ada satu pernyataan di awal teks yang bikin saya harus membaca ulang kalimatnya 2 kali. Ford dengan sangat dingin menyatakan bahwa bisnis yang dibangun hanya dengan tujuan utama mencari uang, itu adalah bisnis yang posisinya sangat rapuh dan gak aman. Rapuh ya? Mengejar uang secara membabi buta, itu menurut kamus Ford bukanlah bisnis. Uang itu seharusnya cuma sekedar efek samping. Makna efek samping di sini itu hasil alami dari apa yang ia sebut sebagai pelayanan. Atau servis kepada masyarakat. Pelayanan. Yang paling memukau adalah bagaimana Ford merumuskan gagasan pelayanan ini ke dalam 4 prinsip dasar. Prinsip ini sangat filosofis, tapi kalau dibedah, praktiknya sangat membumi. Coba kita bahas yang pertama dulu. Prinsip pertama yang ia pegang adalah jangan pernah takut pada masa depan dan jangan memuja masa lalu. Jangan memuja masa lalu. Ya, kegagalan menurut Ford sama sekali bukan aib. Kegagalan hanyalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk memulai lagi, tapi kali ini dengan otak yang lebih cerdas. Ketakutan akan kegagalan itu racun ya, yang membunuh tindakan. Itu menampar sekali loh untuk kultur bisnis yang seringkali menghukum kesalahan sekecil apapun. Betul. Lalu, bagaimana dengan prinsip keduanya? Nah, prinsip kedua ini yang mungkin bakal bikin banyak CEO modern mengerutkan dahi. Ford bilang abaikan kompetisi. Tunggu, abaikan kompetisi? Iya. Berusaha menghancurkan pesaing atau merebut bisnis orang lain demi keuntungan pribadi itu dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Kriminal? Wow. Dia melihat kompetisi yang mematikan lawan sebagai upaya menurunkan standar hidup sesama manusia dengan menggunakan kekerasan ekonomi, bukan dengan kecerdasan inovasi. Bayangkan kalau prinsip itu diucapkan di rapat pemegang saham hari ini ya. Pasti dianggap naif banget. Pasti diketawain. Tapi bagi dia itu logis, ya. Sangat logis di kepalanya. Itu menyambung ke prinsip ketiga, pelayanan di atas keuntungan. Oke. Ford sama sekali nggak anti menjadi kaya loh. Dia tahu bisnis yang sehat pasti menghasilkan uang. Tapi keuntungan itu posisinya adalah reward atau hadiah. Karena kita sudah melayani kebutuhan orang banyak dengan baik, bukan fondasi utamanya. Jadi keuntungan yang ngikutin pelayanannya. Tepat. Dan terakhir prinsip keempat, manufaktur adalah seni mengubah material mentah menjadi sesuatu yang benar-benar berguna bagi konsumen. Pabrik bukanlah kasino. Nah itu, pabrik bukan tempat untuk berspekulasi. Membeli bahan semurah mungkin, lalu memeras konsumen dengan harga semahal mungkin. Perbedaannya sangat tajam ya. Dia benar-benar benci pada spekulasi dan omong kosong taktis. Sangat benci. Dan kebenciannya pada hal-hal yang gak efisien ini membawa kita pada kritik tajamnya terhadap orang-orang yang ia sebut sebagai para reformis. Ini bagian yang menarik. Ini bagian yang cukup lucu sih di sumber kita. Ford sangat muak dengan orang-orang yang merasa bisa memperbaiki dunia hanya dengan merombak total atau menghancurkan tatanan yang sudah ada tanpa punya pengalaman teknis sama sekali.
Ada satu analogi di buku ini yang bikin saya tertawa. Analogi kemeja dan kancing itu kan? Ya, analogi kemeja. Ford menyamakan reformis radikal dengan tipe orang yang ketika sedang berpakaian dan menyadari bahwa kancing kemejanya ternyata lebih besar dari lubang kancingnya. Terus apa yang dilakukan? Orang ini bukannya mengambil gunting dan sedikit memperbesar lubang kancing tersebut, dia malah akan merobek seluruh kemeja itu berkeping-keping. Ekstrim ya? Ford melihat orang seperti ini sebagai penghancur fakta demi ambisi perubahannya sendiri. Yang sangat menarik adalah bagaimana analogi ini ia pakai untuk memandang gejolak revolusi di Rusia saat itu loh. Khususnya pergerakan Bolshevisme ya. Betul. Dia tidak membedah revolusi tersebut menggunakan kacamata ideologi sayap kiri atau sayap kanan. Dia murni melihatnya dari kacamata seorang insinyur pabrik. Bagi Ford, sistem di Rusia saat itu hancur berantakan karena mereka mencoba melawan hukum alam yang paling dasar. Hukum alam dalam konteks kerja maksudnya gimana? Gini, alam menuntut manusia untuk bekerja dan menanam benih kalau mau panen kan? Pasti. Tapi menurut pengamatan Ford, sistem radikal tersebut justru memblokir alur produksi. Mereka menyingkirkan para pekerja terampil, mengusir insinyur, dan membuang para administrator yang memiliki otak teknis hanya karena masalah kelas sosial. Terus hasilnya? Untuk kembali bekerja agar negara tidak lumpuh. Jadi, bagi Ford, kebebasan yang sesungguhnya itu bukanlah soal jargon politik, Bukan? melainkan hak fundamental manusia untuk bekerja secara wajar dan mendapatkan hasil yang layak dari keringatnya sendiri. Pemerintah, atau bahkan korporasi raksasa, tidak boleh berlagak menjadi tuan yang mendikte rakyat. Mereka harusnya berada di posisi pelayan. Sama halnya seperti air hujan dan gandum adalah pelayan bagi kelangsungan hidup manusia. Dan pandangan yang sangat membumi soal realitas kerja ini membawa kita langsung pada obsesi terbesar dalam hidupnya. Efisiensi. Iya, efisiensi di lantai pabrik, dan perang abadinya melawan apa yang ia sebut sebagai beban mati. Death weight. Ford mengajarkan bahwa kalau kita mau mereformasi sebuah bisnis, kita tidak memulainya dengan memotong gaji karyawan atau melakukan PHK massal. Terus mulainya dari mana? Kita memulainya dengan menyederhanakan produknya. Analogi pahat ini luar biasa loh. Di teks kita Ford menggunakan perumpamaan tentang alat pahat. Coba ceritakan. Coba bayangkan sebuah pahat. Bagian tajam yang berinteraksi langsung dengan kayu dan memotongnya itu adalah produk akhir yang sampai ke tangan konsumen. Oke. Sementara itu gagangnya yang besar dan pukulan palu bertubi-tubi di bagian belakang pahat, itu adalah seluruh proses manufaktur Anda. Modal dan operasi pabrik Anda. Logikanya sangat brutal tapi akurat sih. Gimana tuh? Kalau ujung pahat Anda tumpul, yang artinya desain produk Anda memang pada dasarnya buruk atau tidak berguna, maka pukulan palu sekuat apapun dari belakang nggak akan ada gunanya. Atau modal pemasaran sebesar apapun yang Anda guyurkan, semuanya akan sia-sia belaka ya. Tepat, Anda hanya membuang-buang tenaga. Makanya, dia sangat terobsesi menghilangkan hal-hal yang tidak perlu dari sebuah desain. Di buku ini, dia memberi contoh yang sangat spesifik soal kereta kuda. Yang hiasan topi itu ya? Ya, dia bilang apa gunanya memasang cockade semacam pita hiasan tambahan di atas topi seorang kusir kereta kuda. Nggak ada gunanya kan? Itu tidak membuat kereta berjalan lebih cepat, tidak membuat penumpang lebih nyaman. Itu hanya sekedar tradisi konyol yang memaksa si kusir membawa beban mati ekstra di kepalanya setiap hari. Dan obsesi membuang beban mati ini tidak main-main. Ketika dia mulai membuat mobil, dia menyelidiki material kayunya. Oh, ini gila sih. Ford menemukan fakta mengejutkan bahwa kayu yang biasa dipakai pada bodi mobil massa itu ternyata bisa menyerap dan menyimpan sekitar 30 pon air. 30 pon. Itu berarti sekitar 13,5 kilogram air mati yang dibawa jalan-jalan keliling kota tanpa alasan kan? Pantes saja dia menganggap itu sebuah kebodohan absolut. Makanya dia tidak pernah berhenti mencari material alternatif. Pencariannya ini berujung pada penemuan baja vanadium di Amerika. Baja vanadium? Vanadium ini adalah paduan baja yang jauh lebih ringan, tapi kekuatannya berlipat ganda. Di zaman itu menemukan material ringan tapi super kuat, ibarat menemukan vibranium di dunia nyata bagi Ford. Dia membuang kayu yang berat dan menggantinya dengan inovasi metalurgi yang merevolusi bobot mobilnya. Betul sekali. Cara berpikir mekanis seperti ini ternyata juga ia pakai saat melihat kampung halamannya sendiri. Sedikit latar belakang untuk Anda, Ford ini sebenarnya lahir dan besar di sebuah pertanian. Iya, dari keluarga petani. Tapi ironisnya, dia sangat membenci cara bertani konvensional. Karena menurut perhitungannya seorang petani tradisional itu hanya menggunakan sekitar 5% dari energinya untuk melakukan pekerjaan yang benar-benar produktif. 5%.
Sisanya yang 95%? Terbuang percuma karena inefisiensi. Bayangkan 95% tenaga menguap begitu saja. Di buku ini dia menggambarkan pemandangan sehari-hari yang bikin dia gemes. Ada petani yang harus memanjat tangga reot yang sama belasan kali dalam sehari. Atau berjalan kaki bolak-balik melintasi ladang luas sambil memanggul ember air selama bertahun-tahun. Padahal si petani itu bisa saja menghabiskan waktu 1 hari untuk merakit beberapa meter pipa air gravitasional dan masalah itu akan selesai seumur hidupnya loh. Ford merasa para petani ini terjebak ilusi romantisme masa Naru. Mereka mengira bahwa penderitaan fisik dan keringat bercucuran adalah satu-satunya bukti bahwa mereka sedang bertani gitu ya. Padahal itu sekedar kebodohan teknis. Ford tidak cuma mengkritik lewat tulisan loh, dia membuktikan omongannya di tanah pertaniannya sendiri di daerah Dearborn. Apa yang dia lakukan di sana? Dia mendatangkan mesin-mesin, menerapkan prinsip pabrik ke ladang, dan membuktikan bahwa bertani itu seharusnya menjadi pekerjaan yang paling aman dan paling menguntungkan di dunia. Syaratnya? Syaratnya cuma satu, kelola ladang itu dengan otak seorang insinyur mesin, bukan dengan kebiasaan kakek buyut. Nah, disinilah cerita menjadi sangat menarik. Bagaimana seorang anak petani dari Dearborn, Michigan yang lahir pada 30 Juli 1863 bisa memiliki insting radikal semacam ini? Itu pertanyaan bagus. Teks ini membawa kita menyusuri masa kecilnya. Ketidaksukaannya pada pekerjaan kasar di ladang memicu otaknya untuk selalu mencari jalan pintas mekanis. Sewaktu remaja, hobinya adalah membongkar jam. Bongkar jam ya? Dan ini detail yang luar biasa. Pada masa itu, waktu lokal berdasarkan posisi matahari seringkali berbeda dengan waktu standar yang dipakai oleh perkereta apian. Terus apa solusi si remaja Henry ini? Dia merakit sebuah jam saku dengan 2 plat jam, 2 dial berbeda. Supaya bisa melihat waktu lokal dan waktu kereta api sekaligus dalam satu genggaman. Itu adalah embrio dari pola pikir efisiensinya. Tapi kalau kita bicara soal momen pencerahan yang mengubah sejarah transportasi, itu terjadi ketika dia berusia 12 tahun. Pas dia ke Detroit itu ya? Ya, dia sedang dalam perjalanan kereta kuda menuju Detroit bersama ayahnya. Di jalan dia melihat sebuah benda yang menghentikan jantungnya. Sebuah mesin uap jalanan buatan Nickel Shepherd. Kendaraan non-kuda pertama yang pernah dia lihat seumur hidupnya? Bayangkan ada di posisi anak 12 tahun itu. Di dunia di mana segala sesuatu ditarik oleh otot hewan, tiba-tiba ada gumpalan besar besi berdesis, menyemburkan asap, bergerak sendiri menyusuri jalan tanah dengan rantai besar yang memutar roda belakang. Pasti kayak alien jatuh dari langit rasanya. Kendaraan itu sebenarnya cuma traktor uap untuk mesin perontok gandum yang sedang dipindahkan. Tapi bagi otak Ford, itu adalah bukti visual bahwa manusia tidak lagi membutuhkan kuda. Mulai detik itu, obsesinya cuma satu. Membuat mesin yang bisa bergerak sendiri. Dan awalnya dia memang mencoba membuat mobil uap kan? Ya, eksperimen awalnya pakai uap. Dia mengutak-atik boiler di belakang rumahnya. Tapi realitas fisika segera menghantamnya. Mesin uap itu butuh boiler, dan boiler butuh air serta api yang besar. Bobotnya terlalu berat untuk kereta penumpang ringan. Selain itu, duduk di atas boiler bertekanan tinggi sama saja dengan duduk di atas bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan merebus pengemudinya. Bahaya sekali ya. Kebuntuan ini pecah ketika dia membaca sebuah majalah sains dari Inggris bernama World of Science. Betul. Di situ ada artikel tentang sebuah penemuan baru yang disebut mesin gas diam. Atau yang sekarang kita kenal sebagai mesin pembakaran dalam siklus Otto. Itu titik baliknya ya. Dia menyadari bahan bakar gas cair adalah masa depan karena bisa menghasilkan ledakan kecil di dalam silinder tanpa butuh boiler raksasa. Dan pada tahun 1887, berbekal informasi dari majalah itu, ia berhasil membangun mesin 4 tak pertamanya sendiri dari pipa rongsokan. Tapi ironi sejarah selalu punya selera humor yang bagus loh. Saat mesin gasnya mulai terlihat menjanjikan, dia bekerja sebagai insinyur di Detroit Edison Company, sebuah perusahaan listrik besar. Karirnya bagus di sana. Iya, dia meniti karir sampai menjadi chief engineer. Tapi tahukah Anda apa kata bos besarnya saat melihat eksperimen mesin gas Ford? Apa katanya? Sang bos berkata dengan sinis, listrik adalah masa depan kendaraan. Mesin bensin itu bau, berisik, dan tidak punya masa depan. Wow! Lebih parah dari sekedar ejekan, perusahaan melarang keras Ford menghabiskan waktu untuk bereksperimen dengan mobil gasnya. Dia disuruh memilih fasilitas jabatan yang nyaman di perusahaan listrik atau proyek mesin bensinnya yang dianggap gila.
Tanpa ragu, pada tahun 1899, Ford memilih keluar. Dia menolak status quo. Tapi dunia luar tidak seindah yang dia bayangkan. Langkah pertamanya mendirikan pabrik mobil Detroit Automobile Company berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Karena dia harus berurusan dengan sesuatu yang sangat ia benci, investor tamak. Sekelompok modal masuk menyuntikkan dana, tapi masalahnya para pemodal ini sama sekali tidak mengerti mesin dan tidak peduli pada kualitas produk yang akan dipakai masyarakat. Mereka murni spekulan pasar ya. Di kepala mereka, mobil hanyalah barang mewah untuk orang kaya yang harus diproduksi seadanya dan dijual secepat mungkin demi mengeruk uang instan. Ford terus-menerus ditekan untuk mengkompromiskan desain demi memangkas biaya perakitan yang asal-asalan. Mereka memaksa Ford melayani uang, bukan melayani manusia. Ford merasa muak melihat visinya dikotori, dan dengan berani, dia kembali mengundurkan diri dari perusahaannya sendiri pada tahun 1902. Dia bersumpah tidak akan pernah lagi mau tunduk pada perintah orang-orang berkemeja rapi yang menomorsatukan uang di atas kualitas rekayasa. Tapi dia butuh modal dan reputasi untuk berdiri sendiri kan? Dan disinilah kita melihat salah satu strategi marketing paling gila dan ironis dalam sejarah industri. Konteks zamannya begini, publik di awal abad ke-20 belum melihat mobil sebagai alat transportasi fungsional yang bisa membawa mereka ke pasar atau ke kantor. Belum kepikiran ke sana? Bagi masyarakat luas, mobil tak lebih dari sekedar mainan berisik milik miliarder yang dipakai untuk melaju kencang di akhir pekan. Ford sebenarnya sangat tidak tertarik pada balapan, tapi dia paham psikologi massa. Kalau satu-satunya bahasa yang dipahami publik untuk menilai kehebatan sebuah mesin adalah kecepatan, maka dia akan memberi mereka monster kecepatan yang paling menakutkan. Bayangkan betapa ekstrimnya pendekatan dia. Ford merancang 2 mobil balap raksasa yang ia beri nama 999 dan Arrow. Mobil ini punya 4 silinder raksasa yang menghasilkan 80 horsepower loh. Ingat, ini tahun 1900-an awal. Tenaga sebesar itu di jalanan darat belum pernah terbayangkan. Dan visualnya mengerikan. Nggak ada bodinya kan? Ya, mobil ini tidak punya sasis tertutup, tidak ada bodi aerodinamis pelindung. Hanya bongkahan mesin yang mengaum dengan satu kursi kayu kecil di atasnya. Mengendarainya ibarat mengangkangi sebuah roket yang sedang meledak. Raungan mesinnya saja konon membuat penduduk kota setengah mati ketakutan. Dia menyewa pembalap nekat untuk mengendarainya, memenangkan balapan-balapan bergengsi, dan seketika nama Henry Ford meledak sebagai jenius otomotif. Manuver sirkus itu memberinya satu hal yang paling ia butuhkan, kebebasan finansial dan kendali penuh atas perusahaan barunya tanpa campur tangan spekulan. Dan begitu dia memegang kendali mutlak, dia mulai merombak total definisi melayani konsumen. Ya, karena bagi produsen lain saat itu, begitu uang diserahkan dan mobil dibawa pulang, urusan selesai. Tapi bagi Ford, sebuah penjualan hanyalah tahap perkenalan. Tanggung jawab sesungguhnya dari sebuah pabrik baru dimulai setelah konsumen mulai memakai mobil tersebut di jalan bergelombang. Dan ini berangkat dari kebenciannya melihat nasib para pemilik mobil masa itu. Kalau mobil Anda rusak, Anda harus membawanya ke bengkel lokal. Sang montir, bengkel seringkali menimbun mobil pelanggan berbulan-bulan, hanya karena suku cadangnya harus dipesan atau dibuat manual satu persatu. Ujung-ujungnya, si montir akan menyandra mobil itu dan mematok harga perbaikan yang mencekik leher. Bagi Ford, praktik bengkel rakus semacam ini adalah ancaman terbesar yang bisa membunuh industri otomotif sebelum berkembang. Solusinya jenius loh. Suku cadang yang terstandarisasi, komponen mobil harus diproduksi secara massal dengan ukuran yang sama persis, sangat murah dan tersedia di mana-mana. Jika busi atau gear Anda rusak, Anda tinggal membeli gantinya dan memasangnya sendiri tanpa perlu penyesuaian khusus. Konsumen merdeka dari monopoli bengkel nakal. Dan ini mengarah pada visi pamungkasnya yang benar-benar mengubah dunia. Standarisasi produk untuk massa. Kebanyakan pabrikan mobil saat itu sibuk melayani 5% populasi orang super kaya dengan merancang puluhan model custom-made yang mahal. Ford mengambil langkah yang dianggap gila. Dia membuang pasar 5% itu dan mempertaruhkan segalanya pada 95% rakyat biasa. Pendekatannya gimana waktu itu? Rancang satu produk unggulan yang fungsionalitasnya tidak bisa dibantah, kunci desainnya. Lalu curahkan 100% tenaga pabrik untuk menemukan cara paling murah dalam merakitnya. Jangan mengubah-ubah model hanya demi trennya. Dia menghabiskan 12 tahun penuh melakukan riset uji coba, berganti-ganti prototipe dari huruf A sampai S, hingga akhirnya ia melahirkan mahakaryanya, Model T,
Setelah model T dirilis, desain dasarnya sengaja dipertahankan bertahun-tahun. Inovasinya bukan lagi pada bentuk mobilnya, melainkan pada lini perakitannya, agar harga jual mobil ini bisa terus dipangkas dan diturunkan setiap tahun. Semakin murah harganya, semakin banyak orang biasa yang bisa membelinya. Itulah manifestasi nyata dari prinsip pelayanan yang kita bahas di awal tadi. Uang dan kekayaan mengalir deras kepadanya, bukan karena dia memeras pasar atau menaikkan margin keuntungan, tetapi karena sistem perakitannya memberikan nilai tambah yang luar biasa masif pada efisiensi kehidupan jutaan orang. Sungguh sebuah perjalanan pemikiran yang luar biasa padat ya. Kita telah membedah begitu banyak hal hari ini. Mulai dari konsep keuntungan sebagai sekedar efek samping, analogi kemeja dan kancing untuk para reformis radikal, 30 pon air yang sembunyi di dalam kayu, hingga raungan menakutkan dari monster balap 999 yang melahirkan kemerdekaan mobilitas bagi 95% populasi manusia. Betul. Jadi, jika kita tarik benang merahnya, apa makna dari semua ini untuk Anda, sang pendengar? Dari teks klasik ini sangat jelas bahwa Henry Ford tidak sekedar membangun pabrik mobil. Ia menciptakan sebuah sistem tata nilai, sebuah filosofi di mana modal raksasa mesin-mesin industri dan organisasi bisnis ditarik kembali pada kodrat aslinya, yakni murni sebagai alat pembantu manusia, bukan sebagai tuan yang memperbudak kita. Ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir yang patut Anda bawa pulang dan renungkan. Di dalam teksnya, Ford secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan paling akhir dari diciptakannya mesin teknologi dan pabrik adalah untuk membebaskan manusia dari beban kerja kasar yang melelahkan. Visi yang mulia ya. Ia memimpikan sebuah dunia di mana mesin mengambil alih keringat, sehingga manusia memiliki waktu luang yang berlimpah untuk menikmati asrinya pohon, mendengarkan kicauan burung, dan berjalan di ladang hijau. Ia sangat menolak keras gagasan bahwa bumi ini harus diubah menjadi sekedar dunia mekanis dari logam yang dingin. Visi yang sangat puitis loh dari seorang insinyur yang kaku. Sangat poetis. Tapi mari kita tarik visi itu ke era modern kita saat ini. Kita hidup dikelilingi kecerdasan buatan, ponsel pintar yang selalu menyala, dan otomasi algoritma yang kekuatannya jauh melampaui imajinasi terliar Ford. Pertanyaannya, untuk Anda, Ya, pertanyaannya apakah rentetan teknologi canggih yang kita ciptakan hari ini benar-benar memberi kita waktu luang ekstra untuk bernapas dan menikmati alam sesuai impian Ford? Ataukah secara ironis kitalah yang kini telah bermutasi menjadi mesin-mesin organik yang terus-menerus memproduksi data, menatap layar kaca tanpa henti, dan tak pernah bisa berhenti bekerja karena kita dituntut untuk terus merespons alat yang seharusnya melayani kita? wow, itu adalah sebuah pukulan telak untuk mengakhiri sesi kita. Sungguh sebuah tragedi modern jika alat yang dirancang untuk membebaskan kita justru perlahan-lahan berubah menjadi sangkar tak kasat mata bagi kita sendiri. Baik, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu bergabung dengan kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Terima kasih. Kami harap diskusi panjang ini bisa memicu perdebatan di kepala Anda dan memberikan perspektif segar saat Anda kembali menatap pekerjaan dan bisnis Anda besok pagi. Tetaplah menjadi pembelajar yang kritis, jangan pernah ragu untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak efisien di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita yang berikutnya.